Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas D dengan saya Salman. Kemudian ada rekan saya Yafi dan Ulya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan proyek Reverse Engineering Database aplikasi MTIX. Oke, langsung saja kita mulai ke presentasinya. Eh, bagi, Jadi di sini saya akan memaparkan bab 1 dan bab 2. Jadi MTIX itu adalah aplikasi pembelian tiket bioskop online milik jaringan Cinema XXI di Indonesia. Nah, lewat aplikasi ini tuh pengguna tuh bisa melihat daftar film yang tayang, memilih jadwal dan posisi kursi secara virtual. Nah, pertanyaannya tuh di sini adalah di balik kemudahan itu gimana sih struktur datanya dirancang. Nah, dari sinilah tuh kami memutuskan untuk melakukan reverse engineering terhadap database MTIX. Jadi, dari latar belakang tadi, kami tuh merumuskan 3 masalah utama. Yang pertama itu, bagaimana menganalisis proses bisnis, aturan bisnis, dan komponen data pada aplikasi MTIX. Yang kedua itu bagaimana merancang tahapan normalisasi data dari bentukan normal hingga normal 3 beserta representasi physical data model atau PDM. Yang ketiga itu bagaimana melakukan implementasi script DDL serta menguji query SQL yang kompleks pada sistem tersebut. Nah, secara spesifik laporan ini tuh bertujuan untuk mendeskripsikan secara umum produk digital MTIX beserta alur transaksinya. Yang kedua itu memetakan proses bisnis yang meliputi pencarian film, penentuan jadwal, pemilihan kursi, sampai konfirmasi pembayaran. Lalu yang ketiga itu menghasilkan rancangan database relasional yang bebas redundansi, serta mengimplementasikannya menggunakan SQL untuk keperluan query analitik. Nah, next bab 2. Nah, di bab 2 ini tuh terdapat 4 konsep yang menjadi fondasi perancangan kami. Yang pertama tuh ada RDBMS atau Relational Database Management System, yaitu sistem basis data yang menyimpan data dalam bentuk tabel 2 dimensi, terdiri dari baris sebagai record dan kolom itu sebagai atribut. Nah, keunggulannya itu adalah kemampuannya menghubungkan berbagai tabel satu sama lain secara fleksibel. Lalu yang kedua tuh ada konsep normalisasi, yaitu proses mengorganisasikan data untuk mengurangi redundansi dan mencegah anomali. Kami itu melakukan normalisasi dalam 3 tahap. Yang pertama itu first normal form. Jadi ini tuh memastikan setiap atribut bernilai atomik, tidak ada nilai ganda dalam satu kolom. Yang kedua tuh adalah second normal form. Jadi semua atribut non kunci itu harus bergantung sepenuhnya pada PK atau primary key. Yang ketiga itu third normal form yang menghilangkan ketergantungan transitif. Atribut non kunci tidak boleh bergantung pada atribut non kunci lainnya. Lalu yang ketiga tuh ada entity relationship dan physical data model. Nah, antar tabel dihubungkan menggunakan 2 jenis kunci PK, yaitu sebagai identitas unik tiap baris dan foreign key itu sebagai penghubung ke tabel lainnya. Dan yang keempat tuh ada DDL dan DML. Nah, 2 kategori ini tuh perintah SQL yang digunakan dalam proyek ini. Nah, DDL itu, Data Definition Language itu digunakan untuk mendefinisikan struktur database dengan perintah seperti create, alter, atau drop, dan run cat itu. Lalu yang kedua itu ada DML atau Data Manipulation Language, digunakan untuk mengelola data di dalam tabel dengan perintah seperti insert, update, select gitu. Nah, dalam proyek kami, DDL ini digunakan untuk membangun tabel-tabel MTIX, sedangkan DML itu untuk mengisi data simulasi dan menguji query analitik. Oke, kita masuk ke bab 3, yaitu mengenai bab perancangan sistem, yang dimana bab ini tuh ngebahas yang dimana perjalanan data yang dari tadinya berantakan sampai jadi struktur tabel yang saling terhubung gitu. Yang dimana ada terbagi menjadi dua tahapan.
yang dimana ada yang pertama ada normalisasi, yaitu atau bisa disebut juga menapihkan data, yang dimana normalisasi ini tuh diibaratin ketika kayak kita ngeberesin kamar sendiri yang acak-acakan gitu, yang berantakan. Jadi ini tuh kayak misahin barang sesuai kategori gitu, nanti biar gampang dicari dan nggak makan tempat. Yang seperti tadi Uli singgung juga, menghindari redundansi. Yang dimana di sini tuh ada bentuk yang pertama yaitu abnormal, yang dimana dia tuh adalah semua data transaksi yang meliputi nama pembeli, judul film, nantinya akan sampai nomor kursi. Yang dimana tuh ini tuh masih ditumpuk gitu dalam suatu tabel raksasa bernama rekomendasi. Jadi ini tuh membuat bikin datanya jadi tumpang tindih. Yang kedua ada normal satu atau satu NF, yang dimana ini tuh mastiin buat nggak ada data yang berkelompok ganda atau bernilai atomik di dalam tabel rekomendasi. Terus ada normal 2 atau 2 NF, yang dimana dia tuh yang tadinya tabel raksasa mulai dipecah gitu jadi 9 tabel berpisah berdasarkan fokusnya masing-masing. Contohnya seperti user, film, kota, bioskop, studio, kursi, bentuk pembayaran, jadwal, dan order. Yang dimana atribut non-kuncinya sudah bergantung pada primary key. Lalu yang terakhir ada normal 3 atau 3 NF, yang dimana ini tuh adalah tahap final ya, atau tahap yang paling rapi, yang dimana semua tabel 2NF, 2NF tadi disempurnakan lagi dengan menambahkan foreign key, yang dimana atau bisa disebut juga atribut kunci ya, yang dimana itu untuk menyambungkan antar tabel, yang dimana tabel ini tuh udah juga lahir sebuah tabel baru, yaitu detail order, yang dimana dia tuh untuk memecah relasi antara order dan kursi. Lalu yang selanjutnya ada yang mengenai physical data model, yang mana dia tuh setelah rapi tadi di tahap 3NF, kemudian rancangan si konseptualnya itu divisualisasikan ya, yang menjadi sebuah IRI atau bisa disebut juga physical data model, yang dimana ini adalah sebuah peta arsitektur yang nampilin ya RRD atau entity relation diagram lengkap dengan posisi primary key-nya dan juga foreign key-nya. Selanjutnya yaitu mengenai script DDL, yang dimana DDL itu adalah singkatan dari Data Definition Language, yang dimana ini tuh merupakan sebuah implementasi dari physical data model ke database asli atau yang bisa disebut juga RDBMS, yang mana dia tuh dieksekusi pakai script DDL. Jadi ini tuh ada beberapa ya, kita bagiin aja yang menjadi 3 ya buat biar mudah ya. Yang pertama ada tabel master, yang dimana itu adalah tabel mandiri tanpa foreign key, yang dimana ini tuh tabel ini tuh berdiri sendiri dan harus dibuat duluan karena datanya bakal dirujuk sama tabel lain. Contohnya kayak MTX user, ada MTX film, MTX kota, dan MTX metode pembayaran. Lalu yang pembagian yang kedua yaitu mengenai tabel relasional, yang dimana dia tuh sangat bergantung pada tabel master yang tadi saya sebutin, yang dimana si tabel-tabel ini tuh mempunyai foreign key yang nantinya nge-link atau terhubung gitu ke tabel master. Contohnya MTX bioskop, yang dimana punya foreign key di kota yang menuju ke tabel MTX kota. Lalu ada yang kedua ada MTX studio, yang dia tuh nantinya punya foreign key ID bioskop, yang mana kalau bioskop X dihapus atau studionya juga bisa terpengaruh oleh berkat relasi ini. Lalu ada MTX kursi, yang dia punya foreign key-nya ID studio. Lalu ada MTX jadwal, yang dia punya foreign key-nya 2, yaitu ID film dan ID studio. Lalu yang terakhir, pembagian yang terakhir yaitu tabel transaksional, yang merupakan salah satu jantung lah atau pusat gitu dari aplikasi MTX ini, yang merupakan sebuah transaksional yang meliputi MTX order, yang dimana dia tuh paling kompleks ya, karena dia tuh foreign key-nya ada ID user, ID jadwal, dan ID MTX, ID metode, dan dia tuh punya fungsi otomatis dan juga punya rumus matematika otomatis, yang dimana dia tuh juga selalu
statusnya dikunci pakai enum. Lalu yang kedua ada mtix detail order, yang dimana dia itu adalah sebuah tabel perantara buat nyambungin satu nomor resi pesanan ID order dengan si banyak tiket atau jumlah kursi, atau dalam ini ID kursi ya. Saya lanjut ke bawah, yaitu mengenai view diagram ya, yang dimana view diagram itu isinya merupakan sebuah bentuk validasi relasional sistem yang di-generate secara otomatis yang menggunakan software yang kita gunakan itu di Weaver ya, berdasarkan arsitektur dari script DDL yang tadi tim kita eksekusi. Jadi menghasilkan view diagram seperti ini. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya, mangga Salman. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu implementasi dan pengujian. Setelah seluruh struktur tabel dan relasi fisik tadi dieksekusi menggunakan perintah DDL, langkah berikutnya adalah menghidupkan database tersebut dengan simulasi atau data dummy. Di sini kami menggunakan perintah DDL, yaitu insert into. Satu hal penting yang kami terapkan di sini adalah strategi urutan pengisian data, seperti halnya tadi pada pembuatan DDL, di mana tabel yang dibuat itu adalah tabel-tabel masternya dulu. Begitu pula dengan pengisian DML. Di sini data-data pada tabel master seperti user, film, kemudian kota, dan metode pembayaran diisi terlebih dahulu. Kemudian setelah mengisi data-data pada tabel master, dilanjut dengan mengisi data pada tabel relasional seperti bioskop, studio, kemudian kursi, dan jadwal. Dan kemudian langkah yang terakhir itu tabel transaksional seperti order dan detail order. Karena total bayar dihitung menggunakan fitur sum pada script di ML, maka di sini tidak perlu diinput manual karena otomatis akan menghitung harga tiket, kuantitas tiket, diskon via admin secara otomatis. Untuk hasil dari script di ML-nya dapat dilihat di tabelnya sebagai berikut. Ini adalah beberapa contohnya. Kemudian di bawah the order. Nah, di sini total bayarnya sudah terhitung secara otomatis. Selanjutnya ada pengujian query analitik dan view aplikasi. Database yang sudah berisi data tadi kami uji untuk melihat apakah rancangan basis data kami bisa menjawab kebutuhan analisis bagi perusahaan. Pengujian ini melibatkan perintah SQL kompleks seperti relasi multitabel, yaitu join, kemudian agregasi, sum, dan count, serta pengelompokan, yaitu group by. Yang pertama ini adalah laporan total pendapatan per cabang bioskop. Query ini sangat penting bagi manajemen untuk mengidentifikasi cabang bioskop mana saja yang mencetak nilai transaksi tertinggi. Di sini kami menggunakan fungsi sum pada total bayar yang di grup berdasarkan nama bioskop, menghasilkan output seperti ini. Di sini terlihat bahwa bioskop Sumarekon Mall Bandung menjadi bioskop dengan total pendapatan tertinggi sebesar Rp424.000. Kemudian ada yang kedua, yaitu analisis film terlaris. Nah, query ini berfungsi untuk membaca tren minat penonton. Sistem akan menghitung akumulasi kuantitas tiket yang berhasil terjual untuk masing-masing judul film. Nah, dari query ini menghasilkan output seperti ini. Dapat dilihat bahwa film pertama yang paling laris adalah Avatar 3 Fire and Ash. Kemudian untuk query yang ketiga yaitu laporan penjualan tiket per kota. Melalui query ini, pihak eksekutif bisa dengan mudah melihat rangkuman performa pendapatan dan jumlah tiket yang terjual secara regional atau per kota. Dari script ini menghasilkan output, yaitu Kota Bandung menjadi kota dengan penjualan tiket terbanyak dengan jumlah transaksi sebanyak 2, kemudian total tiket yang terjualnya sebanyak 6, dan total pendapatannya adalah Rp496.000. Kemudian yang terakhir,
adalah master riwayat transaksi lengkap. Untuk menghasilkan output ini, kami harus menghubungkan atau menjoinkan hampir seluruh tabel yang berada di dalam sistem MTix. Tujuannya adalah untuk menciptakan format struk yang lengkap, rapi, siap, dan rapi untuk dibaca oleh end user di aplikasi MTix. Seperti yang bisa dilihat pada layar, datanya merangkum mulai dari nama pembeli, kemudian judul film yang dipesan, nama bioskop, kemudian kota di mana bioskopnya berada, metode pembayaran yang digunakan, kuantitas tiket yang dipesan, dan total bayarnya, menjadi satu baris yang komprehensif. Nah, dari pengujian ini terbukti bahwa arsitektur database yang kami bangun ini tidak hanya bebas dari redundansi, tapi juga mampu menyajikan data analitik yang kompleks dengan akurat. Lupa kami mention juga untuk database yang kelompok kami gunakan itu menggunakan database sendiri menggunakan platform TIDB. Oke, baik. Kita sudah sampai di penghujung dari presentasi kali ini, yang dimana saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai kesimpulan dan saran dari proyek yang kita kerjakan ini, yang dimana kesimpulannya pertama, ada poin pertama yaitu proyek reverse engineering ini tuh udah sukses gitu membedah cara kerja database MTix, yang dimana datanya itu udah berhasil dinormalisasi sampai bentuk normal 3 atau 3NF, yang dimana dia tuh bebas dari redundansi dan anomali. Lalu implementasi 9 tabel utama pakai DDL dan constraint yang relasinya berjalan dengan mulus. Lalu pengujian dengan menggunakan data dummy dan eksekusi dengan instruksi SQL yang rumit itu udah membuktiin bahwa kalau database ini udah siap buat ngurusin sistem booking, kursi real time, dan riwayat transaksinya. Lalu mungkin dari kelompok kita, saran apa mungkin yang bisa di-upgrade untuk proyek selanjutnya, yang dimana untuk yang pertama, untuk normalisasi tabel master film khususnya pada kategori atau genre, dan rating usia di tabel film ini tuh lebih baik dipisah menjadi tabel tersendiri, yaitu menjadi entries kategori, yang dimana itu membuat datanya lebih rapih dan lebih mudah dikelola. Lalu yang kedua ada integrasi payment gateway, yang dimana ini tuh perlu ditambahkan ya untuk log transaksi pihak ketiga seperti API wallet atau bank. Jadi ini tuh fungsinya buat status pembayaran yang pending atau gagal bisa dilacak menjadi lebih detail. Lalu yang ketiga yaitu mengenai fitur dan rating yang disindir juga tadi di yang poin pertama, yang dimana itu lebih baik disarankan bikin tabel ulasan penonton gitu buat ningkatin interaksi atau engagement di dalam aplikasi, contohnya itu kayak mungkin Play Store ya. Lalu yang terakhir ada manajemen promo, yang dimana aplikasi bioskop ini tuh mungkin untuk butuh tabel buat mengatur kode promo dan voucher diskon supaya sekali lagi marketingnya berjalan. Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembaliin ke Salman. Baik, jadi sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.